Ngomongin soal HP murah memang selalu menyenangkan. Tapi terkadang kita sering lupa dan selalu menuntut banyak hal dari HP murah ini. Ini nih ciri-ciri orang nggak pernah bersyukur. Dan kita semua tahu nggak banyak yang bisa dilakukan oleh HP murah. Tapi apa iya sih kayak gitu? Halo sob, ketemu lagi dengan Irwan di sini dan ini adalah review dari HP murah Wiko Harry. Kadang kalau nyebut kata murah ini seringkali memancing para sumbu pendek buat berkomentar. Banyak banget yang terpelatuk. Dibilang saya sombong lah, belagu lah, sok kaya lah, ganteng lah, keren lah, imut lah, atau apalah itu. Padahal definisi murah itu kan beda-beda ya. Karena menurut saya, murah itu nggak mahal. Contohnya HP ini yang dijual seharga 1,5 jutaan. Saya masukkan ke kategori murah karena beberapa alasan, terutama karena price to performance-nya. Soal desain, HP ini rasanya nggak cocok disebut dengan HP murah karena secara kasat mata terlihat lucu imut dengan pilihan warna yang mentereng. Bagian back cover yang terbuat dari metal punya aksen brush metal, plus tulisan Wiko yang sekilas mirip kayak logonya Sony Walkman. Desain bodinya sendiri bukan unibody ya, artinya bagian belakang dan baterai bisa kita lepas. Yang kayak gini, ini kayaknya udah langka banget ya, hampir punah kayaknya di HP-HP sekarang ini. Handling di tangan juga kerasa oke dan pas, berkat dimensi bodi yang nggak terlalu besar. Posisi tombol-tombol juga kerasa pas dan gampang diraih sama jempol. Grip HP ini juga oke, masih jauh dari kata licin. Desain HP ini nyaris sempurna buat saya kalau aja kombinasi tombol kapasitifnya nggak kayak gini. Walaupun desain tombol kapasitifnya unyu, tapi peletakan tombol back di sebelah kiri jelas bukan sesuatu yang nyaman buat saya. Karena sedikit kurang ergonomis untuk penggunaan tangan kanan seperti saya. Untungnya kita bisa atur sesuai selera, karena ada pengaturan yang dapat memindahkan tombol back dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Good job, Wiko. Layar di HP ini berukuran 5 inch dengan resolusi HD. Kualitas layarnya juga lumayan dengan kemampuan mempresentasikan warna dengan baik. Sedikit kekurangannya adalah sudut pandang serta layarnya yang kurang responsif saat disentuh. Plus, ini magnet sidik jari banget sob. HP ini nggak pakai kaca pelindung khusus di bagian layarnya. Saya nggak akan protes soal hal ini. Ada layarnya aja udah alhamdulillah banget ya sob. Tapi walau begitu masih sangat nyaman di mata. Apalagi kita bisa atur profil warna dan tingkat brightness-nya berkat teknologi Mira Vision. Secara sekilas nggak ada yang spesial dari hardware di HP ini. MediaTek MT6737, internal storage 16GB, baterai 2500 mAh, dual SIM dan lain-lain yang terdengar standar. Tapi ukuran RAM-nya yang 3GB tentu nggak kedengaran biasa aja kan, mengingat harganya yang terbilang murah. Dan memang inilah yang jadi nilai jual utama si Harry ini. Jadi dengan RAM besar, HP ini bisa menjalankan banyak aplikasi sekaligus dengan baik. Performanya sendiri sih standar ya, hasil pengujian pakai aplikasi benchmark mencetak angka yang nggak terlalu tinggi. Tapi angka tinggallah angka, karena menggunakan HP ini kerasa tetap menyenangkan sob dan tanpa masalah. Walau agak keteteran saat mainin game-game berat, tapi ya mengingat harganya yang segitu, ya kali masih mau protes. Dan satu hal lagi yang bikin saya agak kaget adalah HP ini punya sensor gyroscope, di mana biasanya brand dari kampung halaman Leminho di harga 2 jutaan ke atas aja pelit ngasih sensor ini sob. Saat bagian belakang dibuka, kita akan menemukan 2 buah slot SIM dan 1 buah slot microSD yang bisa di-upgrade sampai 64GB. Kedua slot SIM di HP ini udah support 4G LTE sob. Terakhir di hardware yang akan kita bahas adalah baterai. Baterai yang bisa dilepas ini kapasitasnya 2500 mAh. Terlihat kecil sih memang, tapi memang terbilang wajar mengingat layarnya yang hanya 5 inch. Dengan ukuran baterai segitu, HP ini cukup bisa bertahan seharian tanpa di-charge. Dengan catatan hanya untuk penggunaan normal dan casual tanpa proses berat seperti streaming YouTube atau main game. Bahkan beberapa kali SOT-nya sampai tembus 6 jam lebih sob. Satu lagi nilai jual utama dari HP ini adalah softwarenya. Walau masuk kategori HP murah, Wiko Harry udah pakai Android 7 Nougat out of the box. Dimana hal ini akan jarang kita temukan di HP dengan range harga yang sama. Ini juga yang berpengaruh terhadap daya tahan baterai di HP ini. Sedangkan tampilan UI-nya sendiri ya terlihat standar, menggunakan UI mereka sendiri yang entah apalah namanya. Tampil tanpa app drawer, jadi semua aplikasi dijembreng di halaman depan dengan ikon yang membulat dan besar-besar. Fitur software di HP ini juga kerasa standar dan gak ada yang spesial, seperti Smart Gesture dan Smart Action. HP murah itu bisa apa sih kameranya?
Nggak selamanya kualitas kamera di HP bisa dinilai dari harganya sob, karena banyak banget kejadian HP murah punya kualitas gambar yang lebih dari ekspektasi. Minim sekali informasi yang saya dapat dari kamera di HP ini selain resolusinya yang 13 megapiksel di bagian belakang dan 5 megapiksel di bagian depan. Singkat cerita, kualitas kameranya sendiri cukup mengejutkan menurut saya. Dengan bandrol harganya, kualitas kameranya menurut saya sudah cukup baik, terutama dalam kondisi cukup cahaya. Walau beberapa kali terlihat detil dari foto sulit ditangkap, tapi dalam beberapa kondisi juga foto yang ditangkap terlihat bagus sob. Walau punya mode manual pada pengambilan gambar, tapi kayaknya memang potensi kameranya udah mentok segitu aja. Cerita yang sama dengan hasil kamera depannya ya, walaupun nggak bagus-bagus amat ya, tapi udah cukup buat memamerkan wajah palsu kalian hasil beautification ke media sosial. Dan untuk perekaman video, sayangnya HP ini hanya mampu merekam video hingga resolusi HD 720p saja. Kualitasnya, ya so-so lah, lumayan. Daripada nggak ada. Oke, terakhir kita buat sebuah kesimpulan. HP ini seperti mematahkan mitos kalau HP-HP murah nggak bisa apa-apa. Dengan bandrol harga yang ditawarkan, kita dipastikan akan mendapatkan lebih dari yang seharusnya kita dapatkan. Seperti RAM yang besar, software yang kekinian, desainnya yang manis, dan kameranya yang lumayan. Tapi tetap ya, jangan berharap lebih dari harga segitu. Ibarat situ beli ketoprak goceng tapi minta pakai telur. Telur apaan? Telur kadal. Tapi walaupun begitu, HP ini dipastikan nggak akan nyaman bersaing di kelas HP murah. Karena ada HP yang punya harga identik plus fans yang fanatik plus spesifikasi yang sama baiknya dengan harga yang nyaris sama pula Xiaomi. Jadi, bagus enggaknya HP ini? Saya kembalikan ke sobat. Thanks for watching and I'll see you guys in the next video. Adios.